Terus yang berikutnya lagi masuk keutamaan qiyamul lail, hadis 1176. Salat malam yang paling afdol itu kunut yang lama. Kunut yang dimaksud di sini berdiri yang lama. Seperti kemarin hadis Ibnu Mas'ud, dia katakan saya mau bersikap jelek ini. Saya sholat di belakang Nabi. Saya seandainya mau pergi saja, Nabi sholatnya terlalu lama. Terakhir yang kita bahas kemarin juga Hudzaifah, sholatnya itu lihat Nabi SAW baca surat Al-Baqarah, lanjut surat An-Nisa, lanjut lagi surat Ali Imran. Ketika baca Al-Baqarah mau sampai 100, dikira 100 ayat terus ruku. Ternyata Nabi bablas sampai Al-Baqarahnya rampung 2,5 juz. Setelah itu lanjut surat apa? An-Nisa. Dikira setelah An-Nisa sudah ruku, ternyata masih lanjut surat Ali Imran. Nah, itu tandanya lama untuk sholat malam qiyamul lail. Sekarang kita lihat hadis 1176. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal qala tul qunuti rawahu Muslimun. Al-muradu bil qunuti al-qiyamu. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat manakah yang paling utama? Beliau menjawab, yang lama berdiri. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud dengan kunut adalah berdiri. Nah, sekarang lihat faedah saking hadis. Kunut secara bahasa adalah beberapa makna, yaitu dawam ta'ah, terus menerus dalam ketaatan. Tulul qiyam, berdiri yang lama. Sukut, diam. Ad-du'a, berdoa. Sedangkan kalau para fuqaha menyebut kunut, maka yang dimaksud adalah doa dalam sholat saat berdiri, yaitu doa dalam sholat saat berdiri. Bisa jadi berdirinya ba'da ruku', ya, bisa jadi berdirinya sebelum ruku', ba'da ruku' i'tidal, atau sebelum ruku'. Dia baca kunut. Kunutnya nanti ada 3 macam. Ada kunut nazilah, pertama ketika ada musibah besar. Kemudian yang kedua kunut witir. Lalu yang ketiga ada kunut subuh yang dibaca terus menerus. Yang pertama kunut nazilah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya sesasi penuh. Setelah itu beliau tinggalkan. Dalam riwayat Tabrani dan yang lainnya disebutkan Nabi kunutnya pada subuh dan beliau terus kunut, ya, hatta faraqat dunya, sampai beliau meninggal dunia. Nah, ini yang dijadikan oleh kalangan Syafi'iyah anjuran kunut subuh. Namun riwayat Tabrani dan yang lainnya ini dikritisi oleh para ulama. Pertama, ada 2 cacat di situ. Terus yang ketiga, hadisnya itu mungkar. Mungkar itu ada hadis yang lebih sahih, dia dhaif, sudah lemah, terus nyalahi hadis yang sahih. Karena hadis yang sahih katakan Nabi cuma kunut selama sebulan, walaupun ketika itu kunutnya pada saat subuh, lantas setelah itu tidak kunut lagi, ya, lantas tidak kunut subuh lagi. Jadi cuma berapa lama tadi? 1 bulan. Makanya hadis riwayat Tabrani dan yang lainnya tadi dikatakan hadis dikatakan hadis mungkar. Mungkar itu masuk golongan hadis dhaif. Kunut nazilahnya berarti ada tuntunan. Kalau kunut subuh, ada juga riwayat yang katakan, ya, ada seorang anak katakan pada bapaknya, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman, di belakang Ali, berarti di belakang 5 orang. Apakah mereka semua melakukan kunut subuh terus menerus? Ya, bapaknya mengatakan itu muhdats. Itu menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kesimpulannya kunut nazilahnya ada, kunut subuhnya tidak ada.
Terus yang ketiga, kunut witir pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada cucunya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib tentang bacaan kunut witir. Allahumma dini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Riwayat yang lain ada tambahan sholawat terakhir. Kesimpulan, kunut witir ada tuntunan. Kapan dibaca? Ada beda pendapat di antara para ulama. Kesimpulan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa mau baca kunut witir terus menerus ya boleh. Siapa yang mau bacanya juga nanti di bulan Ramadan saja juga boleh. Yang jarang-jarang baca juga boleh. Tidak baca kunut witir sama sekali juga boleh. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Berarti terserah. Karena tadi Nabi SAW cuma mengajarkan kunut witir pada Al Hasan bin Ali. Apa Nabi lakukan? Enggak, ini cuma mengajarkan pada Ali saja. Belum tentu Nabi SAW melakukan kunut witir. Sebagaimana kesimpulan dari penjelasan Syekh Abdul Fauzan dalam kitabnya Minha Al-Alam. Kesimpulannya, kunut tadi ada 3 ya. Apa saja tadi? Nazilah ketika jadi musibah besar. Terus kunut ini termasuk juga ketika mau doakan laknat pada orang kafir. Langsung didoakan dalam doa dengan doa jelek, sebagaimana Nabi pernah lakukan seperti itu. Terus yang kedua kunut apa? Subuh tidak ada tunan. Terus yang ketiga witir. Kunut witir ada tunan, sebagaimana Nabi ajarkan kepada cucunya siapa tadi? Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Terus kalau kunut seperti itu ya. Terus faedah yang kedua, disunahkan memperlama berdiri dalam sholat malam. Disunahkan memperlama berdiri dalam sholat malam. Kemarin kan sudah diterangkan berdirinya Nabi ya, lama sekali. Saya pernah sebutkan juga tarawih Nabi ya pernah rampung sampai menjelang makan sahur. Berarti berdirinya lama. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rampung. Ini orang tekan jam 09.00 loh iki. Jadi ibu bilang kalau saya lama, awas ya, cepat kita isi loh ini. Pengumuman, ada pertanyaan ini dulu. Nanti bisa lewat WA dulu. Pertama, besok Jumat apa? Jumat Legi, besok di mana Pak? Al-Ikhlas Logowara, besok saya ngisi, ada Jumatan. Terus nomor kali malam Sabtu tetap ada. Sabtunya Sabtu apa itu? Paing. Malamnya malam Ahad Pon. Malam Ahad Pon nanti khusus untuk Kokam. Ba'da Isya ada kajian di DS untuk Kokam. Kalau nggak jadi Kokam nggak? Untuk Kokam ya, jadi yang anggota Kokam seluruh Gunung Kidul boleh hadir. Ba'da Isya setiap malam Ahad Pon insya Allah. Terus Ahad pagi di DS tetap ada seperti biasa, walaupun nanti saya sampai nanti lebih cepat, nanti mulainya ba'da subuh langsung sampai 5:30. Setelah itu Bulughul Maram tetap ada ya di DS ya kayak kemarin. Terus jam 6:30 nanti kajian di Nglipar di desa apa? Nata ya, di balai desa. Ye. Nanti jamaah Nglipar dan Ngawen silakan hadir. Terus jam 8:30, sebelumnya saya umumkan jam 7 yang di Panggang ini. Jam 8:30 kajian di Pantai Gesing. Ya, kajian di Pantai Gesing, silakan warga Panggang Purwosari hadir. Yang di luar Panggang juga boleh hadir. Biar ngerti indahnya pantai di Panggang itu bagaimana itu. Masya Allah. Ya, nanti ngajinya di Pantai Gesing di bawah itu ya, warung makan Jamus itu ada tempat luas itu nji. Nanti bisa diatur oleh Kokam dan panitia dari Pantai Gesing nanti bisa mengatur itu. Jam 8:30 bukan jam 7. Jam 7 saya masih di Nglipar. Jadi jam 8:30. Gak usah datang cepat-cepat. Ya, 8:30 silakan masuk, nanti sudah diatur gratis untuk masuk.
Terus saya baca. Bacaan kunut subuh sama dengan kunut witir sama Ustaz? Sama atau tidak? Biasanya orang yang baca kunut subuh pakai bacaan kunut witir. Namun yang tepat ya, kunut subuh tadi tidak perlu dirutinkan. Baca WA dulu WA. Ibu-ibu nggak boleh bubar dulu. Ibu-ibu sabar. Ayo Mas Rudi baca. Bismillah Ustaz. Apakah sholat kita sah ketika sholat tiba ingat sesuatu, misalnya ingat utang atau dosa? Mohon jawabannya. Mungkin rata-rata kayak gitu kok. Sholat ingat utang. Terus ditanya apa? Sholatnya sah atau tidak? Sah. Namun kalau ingat pun utangnya belum tetap lunas. Harus disaur. Ya, sah atau tidak? Sah. Cuma khusyuknya kurang. Terus kedua. Sebelum mengenal sunnah, Anda pernah berjanji demi Allah, tapi janji itu tidak dilakukan. Bagaimana cara bertobat, Ustaz? Janji itu tidak dilakukan demi Allah, dia sumpah apa begitu, maka kalau itu benar sumpah mesti tunaikan kafarat. Kafaratnya memilih di antara 3, membebaskan budak, memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu maka berpuasa selama 3 hari. Terus Zikir pagi petang bisa juga kah sebagai benteng dari fitnah? Jika sudah mengamalkan zikir tapi fitnah tetap terjadi, apakah karena kurang serius? Ya, lebih serius lagi baca zikir pagi petang biar fitnah-fitnahnya itu hilang. Termasuk kalau ada isu-isu yang nggak benar juga Allah terus jaga. Terus Ustaz, tolong minta penjelasannya hukum wanita sepuh tidak menutup aurat secara syar'i, karena ada beberapa pendapat yang mengatakan wanita sepuh tidak wajib menutup aurat ketika keluar rumah. ada wanita sepuh yang masih tetap ayu, ada yang sepuh-sepuh masih tetap dandan menor, ada yang sepuh masih tetap ada yang naksir, maka tetap tutup aurat itu lebih bagus. Gitu, paham ibu-ibu? Yes, lanjut. Ustaz mau nanya, kebetulan anak dokter kerjasama dengan BPJS sudah cukup lama. Ya. Pembayarannya pakai metode kapitasi, Ya. yaitu jumlah peserta terdaftar dikalikan harga yang disepakati. Banyak sedikitnya pasien yang berkunjung tidak mempengaruhi pembayaran. Apakah metode seperti ini termasuk goror? Kalau itu goror, gorornya itu goror yang sedikit, bukan goror yang banyak. Goror yang sedikit masih dimaafkan. Maka dia bisa memanfaatkan gajinya dari BPJS halal karena itu dia kerja dengan itu. Sedangkan program BPJS program yang lain lagi untuk masalah hukumnya nanti kembali hampir sama dengan hukum asuransi, kecuali BPJS ini untuk kaum miskin. Ya, BPJS masih punya segi masalah dari sisi kalau dia itu BPJS mandiri telat bayar maka nanti kena denda. Nah, denda ini yang masalah. Kalau seandainya dendanya ini dihapus, maka itu jadi asuransi yang sifatnya syariat, bagus. Karena jadi asuransi ta'awuni. Ada yang nyumbang bantu orang yang susah. Nah, sisi bagusnya seperti itu. Ya, sisi bagusnya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Terus Ustaz, anak seorang akhwat, ya. sudah tamat SMA. Ya. Anak ingin masuk tahfidz Al-Quran, tetapi keluarga anak menyuruh anak untuk kuliah kesehatan. Apa yang harus anak lakukan, Ustaz? Ridallahi fi ridal walidi. Ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Selama disuruh kuliah, kuliahnya bukan maksiat, turuti orang tua. Kecuali dia bisa berikan argumen yang tidak menyinggung banyak orang tua. Namun kalau nggak bisa, maka nurut orang tua biar dapat ridho orang tua sekaligus dapat ridho Allah. Terus, ketika akan membangun rumah, apakah ada doa khusus dan adakah adatnya? tidak ada, bangun-bangun saja. Yang penting nanti rumahnya diisi dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Terus,
Ustaz, anak dulu sudah melakukan berbagai kesyirikan. Tapi semenjak saya mengenal manhaj salaf, saya bertobat. Tapi sekarang anak selalu mengingat-ingat kekufuran yang anak lakukan dulu, dan anak sering mengulang-ulang syahadat dan tidak khusyuk dalam sholat karena merasa sudah murtad dan hidup menjadi tidak tentram. Dan tolong tunjukkan anak langkah-langkah bertobat dari permasalahan dan dosa-dosa ini. Pertama, ngaji lagi yang benar, biar akidahnya itu sempurna, biar akidahnya lurus, biar nanti lebih menyesal lagi atas dosa-dosa yang dulu dilakukan. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, kembali taat lagi kepada Allah. Yang keempat, bertekad tidak mau mengulangi kesyirikan lagi. Kemudian kumpul dengan orang-orang soleh biar ada yang motivasi. Lanjut. Waktu diijabahnya doa kan ketika sujud dan ketika antara azan dan iqamah. Lalu bagaimana kalau kita berdoa ketika sujud di saat sholat sunnah? Apakah peluang diijabahnya doa lebih besar? Sama saja, sholat wajib maupun sholat sunnah, ketika sujudnya tempat terkabulnya doa, sama posisinya, tidak menunjukkan yang satu lebih utama daripada yang lainnya. Yang jelas ketika dia jadi makmum terutama, maka tidak boleh telat dari imam. Terus, apa hukumnya cocok lagi mengaitkan bencana dengan ayat Al-Quran? Cocok logi. Cocok logi. Ya. Terus, mengaitkan bencana dengan ayat Al-Quran. Iya, itu aliran baru itu, aliran yang tidak ada tuntunan. Cocok logi. Apa-apa dikaitkan karo ayat, karo nomor surat. Ya, terus nomor ayatnya dikaitkan. Oh, nanti musibah virus corona ini surat sekian. Oh, ternyata tepat. Wah, itu kan cocok-cocokan aja itu. Ya, maka itu bukan cara penafsiran Al-Quran ataupun hadis yang benar. Wallahu a'lam. Lagi. Bolehkah menambahkan bacaan dalam sujud doa sapu jagat? Boleh. Sapu jagat doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh, apalagi itu dengan bahasa Arab. Terus, bila zikir pagi dijadikan zikir setelah sholat subuh, boleh tidak? Boleh, namun baiknya zikir ba'da sholat subuh sendiri, terus setelah itu zikir pagi lagi. Apa hukumnya mengazankan bayi yang baru lahir? Mengazankan bayi yang baru lahir. Para ulama beda pendapat, jumhur atau kebanyakan ulama menganjurkan, namun pendapat yang tepat hadisnya tidak sampai derajat yang hasan, masih tetap dhaif, maka yang lebih tepat tidak diazani atau tidak diiqomai. Dan azan lan iqomah cuma ada untuk panggilan sholat wajib. Ya, azan dan iqomah cuma untuk panggilan sholat wajib, tidak untuk bayi yang lahir, tidak juga ketika memasukkan jenazah dalam kubur. Jadi cuma sebatas untuk panggilan sholat wajib. Lanjut. Apa perbedaan haji dan umroh? Kalau haji kenapa waktunya lebih lama? Umroh kira-kira hanya 10 hari. Haji itu nunggu sampai 25 tahun. Iya toh Pak? Reguler. Kalau mau plus tunggu selama 6 tahun. Ada lagi duitnya banyak lagi, bisa setahun. Furoda larang. Ya. Ustadz, kalau gitu sekarang saya punya uang, saya bisa daftar. Namun saya mesti nunggu 25 tahun. Apakah haji jadi wajib untuk saya? Tidak. Walillahi ala nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah itu mewajibkan untuk haji bagi siapa yang mampu lakukan perjalanan. Oh, ternyata nunggu 25 tahun, sekarang sudah swidak tahun. Berarti berapa nanti? 85. Ya, itu kalau masih hidup. Maka jadi wajib nggak haji dia? Dia punya uang nih untuk daftar ya. Ini sekitar bayar 25-30 juta untuk daftar saja bisa. Namun masalahnya waktu nunggu. Apa jadi wajib? Jawabannya tidak.
Kalau begitu bagaimana? Nah, uang tadi, nah ini uang ini kalau nunggu, masa uang itu kan, sekarang uang ini ada ini. Misalnya dia punya uang 100 juta. Untuk nunggu nanti sampai taruhlah 10 tahun, uang itu bisa diapain coba? Apa? Ora dibungake. Apa? Dia apa? Usaha kan? Muter uangnya. Mudah-mudahan dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, nah uangnya itu berlipat-lipat itu. Seperti orang ini toh, rentenir. Ya. Dia itu usahakan mutar uang itu lagi, mutar lagi usahanya, jalan. Mudah-mudahan dapat haji plus. Yang 6 tahun tadi. Gitu caranya. Ya, kalau dia nunggu yang reguler, nunggu berapa tahun tadi? 25 tahun. Untuk ini jadi nggak jadi wajib, itu sangat lama sekali. Ya. Terus gimana? Tadi uangnya bisa diputar. Terus boleh nggak dia umroh dulu? Ya. Sedangkan haji itu masih dia nunggu, boleh. Mudah-mudahan dengan dia berumroh terus panjatkan doa. Setelah itu mudah-mudahan tahun depan langsung berangkat. Gitu. Jadi uang itu jangan ditaruh cuma itu saja, bisa muter uang itu, usaha. Nah, mudah-mudahan dengan dia putar 5 tahun bisa naik haji plus. Paham ya? Nah, gitu. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan untuk umroh atau haji. Baik, ada lagi. Ustaz mau bertanya, suami anak sejak awal tidak ingin membeli rumah bersubsidi, tapi mertua tetap membeli dengan memakai identitas orang lain yang membayar bulanan juga mertua. Ya. Apa hukum menempati rumah yang bersubsidi sedang kita mengetahui itu haram? Kenapa haram? Bersubsidi untuk siapa? Orang miskin. Orang miskin, berarti tidak boleh. Sama kalau ada misalnya peruntukan sesuatu untuk kita, sedangkan itu peruntukannya untuk orang miskin, ternyata kita itu mampu, terus kita ambil, nah itu berarti bukan hak kita. Misalnya ini ya, anak sekolah, beasiswa itu ditujukan kepada orang miskin. Dia buat surat palsu, dia datang ke desa, dia minta surat pembuktian bahwasanya dia itu miskin, ternyata enggak miskin. Lalu dia dapat beasiswa, beasiswanya haram. Karena peruntukan beasiswanya sudah ada ketentuan tadi, misalnya untuk orang miskin. Sesuai dengan peruntukan. Tabung gas bagaimana? Bagi orang miskin, sing berapa kilo? Wah, berarti tidak boleh. Di atas 3 kilo itu berapa? 5 kilo. 5 kilo. Berarti dia beli 5 kilo. Kalau beli 3 kilo berarti itu haknya orang miskin. Wallahu a'lam. Yes, esok mikir. Terus. Bismillah, mau nanya Ustaz, kalau dulu anak kerja di perusahaan riba, terus saya beli HP dari gaji tersebut, HP-nya itu termasuk dari makan riba, apa mesti saya jual HP-nya Ustaz? HP-nya bisa kamu jual, uangnya disumbangkan untuk fasilitas sosial. Karena itu dari hasil kerja riba. Siapa suruh dulu kerja riba? Wes, terakhir. Ustaz, tolong jelaskan bagaimana cara menangani orang yang sedang sakaratul maut. Apakah harus dipegang kakinya, tangannya, bibirnya, dan penglihatannya? Tidak. Cukup ditalkinkan saja seperti biasa. Bacakan apa? La ilaha illallah. Penanganan seperti itu nanti kalau sudah meninggal dunia baru ada penanganan lebih lanjut. Demikian, kita nanti ketemu lagi pada malam Kamis depan ya. Malam Sabtu juga tetap ada di Karangreje. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.